sangat merindukan umatnya. Ketika kemudian Abu Dzar mengatakan, aku mendengarkan baginda Rasulullah Muhammad SAW satu malam dalam sholatnya, ia membaca dan mengulang-ulang firman Allah di setiap rukuk dan sujudnya. Ya, beliau kemudian membaca surah Al-Maidah, apa yang dibacakan oleh baginda Rasulullah Muhammad SAW dalam setiap sholatnya. In tu'azzibahum fa innahum ibaduk, wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim. Dia selalu membaca ayat ini. Jika engkau menyiksa mereka, maka sesungguhnya mereka adalah hamba-hambamu. Dan jika engkau mengampuni mereka, sesungguhnya engkau lah yang maha perkasa dan maha bijaksana. Ini yang senantiasa Rasulullah bacakan dalam sholat. Lalu kemudian Abu Dzar bertanya, wahai Rasul, sejak malam tadi engkau mengulang ayat itu di setiap ruku, ya, dan juga sujudmu. Sampai waktu subuh datang, ada apa gerangan? Rasulullah Muhammad SAW kemudian menjawab, aku memohon syafaat kepada Allah untuk umatku, dan itu dikabulkan olehnya bagi mereka yang tidak menyekutukannya. Ini hadis yang kemudian diriwayatkan dan banyak tertulis dalam kitab-kitab sahih. Jadi Rasulullah Muhammad SAW itu membaca ayat itu, lalu kemudian ditanya, kenapa engkau sering membaca itu ya Rasulullah? In tu'azzibahum fa innahum ibaduk, wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim. Jika engkau menyiksa mereka ya Rabb, maka sesungguhnya mereka adalah hamba-hambamu ya Allah. Dan jikalau engkau mengampuni mereka, sesungguhnya engkau yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Ini yang dikatakan oleh Rasulullah, aku memohon syafaat kepada Allah untuk umatku dan dikabulkan oleh Allah bagi mereka yang tidak menyekutukannya. Inilah sahabat-sahabat. Dan juga Rasulullah Muhammad SAW diriwayatkan dalam Imam Muslim, sahabat Abdullah bin Amr bin Al-Sra, Nabi Muhammad SAW diceritakan pernah menangis di hadapannya ketika membaca ayat Allah. Sesungguhnya berhala-berhala tersebut banyak menyesatkan manusia, dan siapa yang mengikutiku mereka adalah golonganku. Ini Rasulullah sering nangis. Rasulullah sering kali menangis membaca ayat-ayat ini. Lalu kemudian Rasulullah diriwayatkan riwayat Muslim dikatakan beliau acap kali berdoa dan menangis, ya Allah, umatku, umatku, umatku. Dia selalu meneriakkan kata umatku itu. Akhirnya Allah mengutus Jibril dan menemui baginda Muhammad SAW tentang sebab kenapa Rasulullah SAW itu menangis. Kemudian Jibril datang menemui Nabi tentang apa yang membuatnya menangis, dan Jibril pun tahu apa itu, dan Allah berfirman, wahai Jibril, datanglah engkau temui hambaku Muhammad dan katakan kepadanya bahwa kami akan membuatnya ridha dengan apa yang kami takdirkan untuk umatnya, dan kami tidak akan menzalimimu, tidak akan menzalimi dirimu dan umatmu. Ini yang diceritakan hadis riwayat Muslim. Kenapa demikian? Karena Rasulullah Muhammad SAW sering menangis untuk umatnya, selalu memohon keselamatan untuk umatnya, tetap mendoakan walau dizalimi. Rasulullah itu berdoa untuk umatnya setiap beliau salat. Inilah yang ada di dalam pengajaran baginda Rasulullah Muhammad SAW, saking cintanya beliau kepada kami umat Islam, sehingga Al-Quran menekankan, kama arsalna fikum rasulam minkum yatslu alaikum ayatina wa yuzakkikum wa yuallimuhumul kitaba wal hikmah wa yuallimuhumul ma lam takunu ta'lamun. Sebagaimana kami telah mengutus kepadamu seorang rasul bernama Muhammad dari kalangan kamu yang membacakan ayat-ayat kami, mensucikan kamu, mengajarkan kepadamu kitab Al-Quran dan hikmah sunnah, serta mengajarkan apa yang belum kamu ketahui. Sahabat-sahabat sekalian, terkhusus kepada saudaraku aku, kalau di agama antum sekarang ini, agama anda sekarang ini, Yesus itu disebut sebagai penebus dosa. Baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam disebut dalam Al-Quran, wa yuzakkikum, yang mensucikan kamu, yang mensucikan engkau. Dia tidak menebus dosa, tapi Rasulullah Muhammad SAW mensucikan umatnya, mensucikan dari dosa kesyirikan, mensucikan dari dosa-dosa besar. Inilah yang kemudian diterangkan oleh Al-Quran Karim. Dengan cara apa umatnya disucikan dari dosa?
dengan cara umatnya melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah dan mengikuti hikmah sunnah yang diajarkan oleh baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kami tidak mengenal tebusan dosa. Yang kami kenal adalah mensucikan diri dari dosa-dosa besar dan dosa kecil. Demikian sahabatku sebagai tambahan dari saya. Kiranya di dalam ajaran agama Islam itu la ikraha fiddin, siapapun boleh keluar dari Islam, siapapun boleh masuk ke dalam Islam. Yang penting pertanggungjawaban kita ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Demikian, silakan yang lain. Iya, makasih banyak Bang Juma ya. Alhamdulillah Dewa udah cuci muka nih. Udah kuat lah sekarang Dewa buat cerita. Apalagi yang mintanya kan, terhadap silakan. Yang membimbing saya siapa Bang? Bang Juma. Masya Allah. Oh, berarti benar Masya Allah. Ya Allah ya Rabbi. Bang Juma kehilangan sinyal tuh. Bang Juma kehilangan sinyal. Yang mau bimbing saya siapa Bang? Bang Juma nggak apa-apa. Bang Juma nggak apa-apa. Bunda lah. Boleh Bang, boleh. Alhamdulillahirabbil alamin ya Allah ya Rabbi. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala. Tapi sebelumnya Dewa tanya dulu sedikit ya ke Bang Ako ya. Boleh Seperti Bang. pertanyaan kemarin. Boleh Bang. Apakah Bang Ako masuk Islam itu dalam keadaan sadar ya? Sadar Bang. Mudah-mudahan Baik, dari hati saya Bang. Subhanallah. Apakah Bang Ako tidak ada paksaan? Enggak Bang. Maha Maria kita. Apakah ada yang mengintimidasi? Gimana Bang? Apakah ada yang mengintimidasi? Enggak Bang, enggak. Allahu Akbar. Baik, silakan Bang Jum. Ini gue record ya. Ya, record Bang. Baik, saudaraku ya. Alhamdulillah pada malam yang penuh berkah ini. Antum dilembutkan hatinya oleh Allah sehingga kembali kepada fitrah, dikembalikan oleh Allah kepada jalan yang benar, ya, didudukkan kemudian perkara keberadaan antum sebagai manusia pada posisi yang sesungguhnya. Jadi kita prosesi syahadat ini disaksikan 1.500 teman-teman dari kalangan, dari teman-teman yang ada di TikTok dan juga di channel saya itu ada kurang lebih 2.000 orang menjadi saksi di hadapan Allah kemudian bahwa saudara Ako itu mengikrarkan diri untuk mengakui Allah Subhanahu wa taala sebagai satu-satunya pencipta langit dan bumi dan baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu sebagai utusan Allah Subhanahu wa taala. Ikuti saya, nanti kita menggunakan bahasa Arabnya, nanti kita terjemahkan dalam bahasa Indonesia. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah Ar-Rahman Ar-Rahim. Ar-Rahman Ar-Rahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah, yang Maha Pemurah, lagi Maha Penyayang. Asyhadu Allah ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Aku bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah, dan aku bersaksi Nabi Muhammad
Nabi Muhammad utusan Allah. utusan Allah. Sah. Takbir. Allahu Akbar. 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 Ya Rahman ya Rahim. Masya Jazakallah Allah. khair. Saudaraku. Welcome to the hood, bro. Saudaraku, Sekarang keluargaku. baru bisa bilang Allahu akhi. Akbar. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Ya Allah. Makasih banyak. Makasih banyak Abang. Kami yang terima kasih saudaraku. Rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah. Makasih banyak Bang atas pelajarannya semua Bang. Makasih banyak. Ya Allah ya Rahman ya Rahim. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Subhanallah. Selamat datang di kebenaran, brother Ako. Akbar. Alhamdulillah. Wala illallah. Allahu Akbar. Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Subhanallah. Alhamdulillah. Wala ilaha illallah. Illallah.